Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel YouTube Awi Properti yang senantiasa memberikan informasi-informasi seputar properti yang sahabat-sahabat cari. Seperti biasa, pada kesempatan pagi hari ini kembali saya akan menginformasikan seputar informasi tanah dijual. Yaitu untuk pagi hari ini saya akan mereview satu buah lokasi tanah dan bangunan yang lokasinya ini tepat di depan mobil sahabat, yaitu sebuah tanah dan bangunan dengan luas 280 meter persegi. Ini yang terletak di Desa Langgong Sari, Kecamatannya Cilongok, Purwokerto ke Barat, Banyumas, Jawa Tengah. Kebetulan ini betul-betul viewnya Gunung Slamet, karena bangunan ini memang berada di atas jalan, jadi tampak Gunung Slamet itu sangat gagah dari lokasi ini ya sahabat. Viewnya langsung Gunung Slamet, langsung pesawahan. Dan informasinya, untuk view seperti ini akan terus didapatkan oleh lokasi ini. Karena apa? Karena lokasi yang depan ini, yang di bawah jalan itu sampai bawah sana, ini sampai bawah ke sana itu adalah tanah bengkok atau tanah milik desa ya, tanah pemerintah sahabat. Lah kemudian untuk yang pagar putih ini sampai ke sana, itu di bawahnya itu merupakan rumah singgah atau nanti rumah pensiunan dari Andi F. Noya atau Kick Andy ya sahabat properti. Jadi yang Andi F. Noya itu yang di acara Kick Andy Metro TV. Jadi untuk viewnya persawahan, langsung sebelum saya mereview lokasinya, saya akan tunjukkan pada sahabat-sahabat bahwa lokasi ini sangat luar biasa, sangat eksotis, mahal untuk viewnya. Pemandangannya langsung ini pesawahan, cuma ini sedang dibikin untuk jagungan, karena dalam 1 tahun itu sawah, nanti jagung, nanti sawah lagi. Nah sampai ke sana. Nah untuk kalau malam itu city lagi ya, kota Baturaden di sini sama kota Purwokerto di sana sebelah timur. Untuk bangunannya sendiri ini menghadap ke arah timur ya sahabat. Untuk rumah dari Pak Andi F. Noya itu sendiri ini ada di sebelah pagar putih ini, cuma tidak terlihat oleh pepohonan yang dia tanam. Saya akan ajak atau saya akan eksplorasi keadaan lingkungan sekitar atau view di depan tanah dan bangunan yang dijual itu tadi ya sahabat, biar sahabat-sahabat paham untuk lokasi sekitar ini pemandangannya luar biasa. Nah, ini untuk akses jalan masuk tamu dari Pak Andi F. Noya, ini pintu belakang lah, ini pintu belakangnya. Kalau pintu utamanya itu ada di sebelah sana depan, pintu utamanya. Kemudian di bawahnya Pak Andi F. Noya itu ada wahana wisata, kuliner, wisata. Jadi sekaligus wisata dan kuliner. Itu namanya GMM, Gubuk Medang Madang.
Dan itu juga view-nya sangat luar biasa, pedesaan dan pegunungan. Untuk area parkirnya juga sangat luas. Untuk itu saya lanjut akan mereview lokasi atau tanah dan bangunan yang akan dijual. Jadi ini informasi untuk lokasinya. Ini adalah pernah dijadikan untuk kafe, coffee shop. Itu dulu lumayan cukup terkenal dan ramai juga. Cuma dikarenakan memang berkebutuhan, jadi lokasinya ini kemudian dijual ya sahabat. Nah, untuk jalannya ini, jalan dari sana sampai ke sini itu lebar ada 8 meteran lebih malah. Nah, ini untuk jalannya ini jalan aspal, dan akses jalan itu jalan kabupaten, jalan Pemda, jalan utama, jadi bukan jalan desa. Jadi ke sana itu perkampungan padat penduduk, ke sana juga perkampungan, ke sini juga perkampungan desaan. Jadi untuk lokasinya ini di sentral perbatasan antara 4 desa. Ya. Nah, untuk lebar mukanya ini untuk bangunan dari sini sampai ke sana sahabat, ini sekitar 10 meteran atau lebih dikit. Tepat di bawahnya ini ada aliran sungai kecil. Ini untuk pintu gerbangnya, bisa untuk parkir motor atau mobil. Sini naik. Kalau memang nantinya diperuntukkan untuk rumah singgah, bukan untuk coffee shop, ini bisa untuk parkir, bisa muat satu mobil semacam Fortuner atau Alphard pun bisa masuk sini, dan mungkin masih cukup untuk motor. Dan ini dulu dipergunakan untuk parkiran para tamu coffee shop itu, karena memang ini untuk saat ini tidak beroperasi dan sedang close atau tutup. Jadi untuk lokasinya memang agak sedikit berantakan. Nanti akan saya tampilkan lokasi yang dulu pas buka seperti apa. Sangat bagus. Ini posisi di halaman depan. Dulu di sini ada kursi untuk para tamu, dan view-nya itu langsung menghadap ke Gunung Slamet ini dan ke pesawahan sana. Dan ini untuk pohon-pohon pisang nanti bisa dikondisikan tidak ada tumbuhan yang tinggi. Kalau misalkan lokasi ini laku, nanti bisa ditebang ini ya sahabat, biar tidak menutupi view. View-nya sangat indah, sangat cocok sekali ini untuk rumah pensiunan atau rumah singgah, untuk panjenengan juragan, para pensiunan yang mau nantinya di masa tua mempunyai hunian yang sejuk, asri, terus udaranya segar, jauh dari kota, jauh dari kebisingan. Ini sangat rekomendasi sekali, karena di sini untuk internet bagus,
Untuk airnya juga bagus, jauh dari bencana. Walaupun ini view pemandangan Gunung Selamet, tapi ini radiusnya sangat jauh sekali. Jika kemungkinan dari gunung itu ada suatu hal yang terjadi, ini sangat jauh sekali, jauh juga dari banjir, ya, sahabat. Makanya untuk Pak Andi F. Noya itu memilih untuk bermukim atau mendirikan satu buah villa di sini, karena memang sudah studi banding dengan Batu Raden, ternyata yang dipilih yang di sini. Dan ini pohon-pohon tinggi, sebenarnya kalau tidak ada pohon ini dulu terlihat sekali ya kegagahan Gunung Selamet. Tapi ini Pak Andi F. Noya ini sebelum dibangun mungkin mau dibikin penghijauan dulu, tapi informasi rencana ini untuk lahan ini yang pagar putih, sahabat, ini punya Pak Andi F. Noya ke sana sampai yang ke bawah tadi itu, sini ke sana sekitar 1 hektaran. Untuk lokasi ini rencana mau dibangun nanti apa ya, mungkin kayak minimarket gitu, sahabat. Itu informasi yang saya dapat dari orang terdekatnya. Nah, terus untuk pohon-pohonnya otomatis nanti juga insya Allah hilang. Nah, terus ini posisi di ruang tengah. Untuk bangunannya ini berbentuk pendopo atau joglo ya, sahabat. Jadi konsepnya itu open space, jadi sengaja tidak dibikin full karena untuk penyegaran atau udara, karena memang konsepnya dulu open space. Lah, ini di balik rolling door ini ada meja bar yang dulu dipakai untuk menerima pesanan dan pembayaran, begitu. Tapi untuk lokasi ini itu bukan berarti bekas coffee shop, nanti teman-teman nanggepinya nanti untuk coffee shop juga, tidak begitu. Jadi ini tuh menjual tanah dan bangunan. Nah, bangunannya seperti ini, apa adanya. Depan mungkin bisa untuk pendopoan, menerima tamu. Kalau misalkan untuk dibikin rumah ya, sahabat, untuk menerima tamu, rekan bisnis atau lainnya, atau juga bisa juga nanti diperuntukkan untuk coffee shop juga, untuk iseng-iseng menambah penghasilan ya bisa. Nanti untuk belakang itu yang dulu dipakai untuk outdoor, nanti bisa dibikin rumah 2 lantai dan menghadapnya langsung view ke pegunungan. Dan untuk mencari lokasi yang seperti ini tuh tidak mudah karena menghadap langsung ke Gunung Selametnya. Banyak juga di Batu Raden itu lokasinya juga jauh dari pemukiman dan bentuknya itu masih sawah, bukan tanah kering. Nah, untuk ini pilar-pilarnya, tiangnya ini sudah cor, sudah konstruksinya sudah besi, sudah dicor pakai adukan, jadi ini sudah permanen. Untuk jaringan listrik ini ada 2 dastang. Yang ini, yang depan ini 1300 watt atau kWh. Terus ada lagi di belakang itu 2500 kWh. Untuk penampungan air, kemarin pas musim kemarau diturunin, nanti bisa dinaikin lagi kalau misalkan memang ada peminat. Nanti mungkin pembeli terima bersih, nanti dibersihkan
dipasangi lampu-lampu kembali, atau untuk ini kamar mandi dulu dipakai untuk para tamu ya. Kamar mandi sini, kamar mandi dan WC, toilet. Terus di dalam juga masih ada kamar mandi satu. Jadi untuk kamar mandinya ada dua, terus kamar karyawan dulu ya, kamar sederhanaan satu ada, terus meja bar masih ada satu. Nah kemudian ini untuk bagian belakang ya sahabat. Untuk bagian belakang masih ada tanah kosong sekitar 140 meter persegi. Nah, ini yang tadi saya maksud bisa untuk didirikan bangunan ini di sini. Bisa untuk rumah 2 lantai. Misalkan tingginya itu 10 meter sampai 2 lantai sana ya. Nanti dalam ketinggian itu bisa langsung menghadap view Gunung Slamet. Jadi bisa sahabat-sahabat bayangkan, jika dibikin rumah ya lantai 2 itu kamarnya di depan. Begitu kita terbangun pagi terus buka pintu, langsung disuguhi dengan panorama alam dan pegunungan Gunung Slamet. Cari tempat yang seperti ini tuh jarang-jarang sahabat. Mungkin cari tempat atau cari lokasi tanah yang dijual itu banyak. Tanah siap bangun, tanah kering itu banyak. Tapi untuk cari tempat dengan view yang seperti ini itu mahal sekali. Mahal apa? Karena jarang ada. Jadi monggo untuk para juragan properti atau para investor, ini rekomendasi paling bagus. Ini review saya yang kedua. Dulu belum begitu maksimal review saya yang pertama. Ini diinfokan sekali lagi karena ini turun harga. Ini edisi turun harga ya sahabat, karena memang dibutuhkan untuk laku cepat. Syukur sebelum Lebaran atau di bulan Ramadan ini lokasi ini sudah terjual seperti itu. Makanya untuk harganya nanti sangat rekomendasi. Ini untuk bagian belakang ada sekitar 140 meter persegi. Lah saya berdiri di lantainya saja ini sudah agak terlihat untuk view-nya. Apalagi jika nanti dari sahabat-sahabat yang membeli lokasi ini itu dibikin rumah 2 lantai. Seperti apa mungkin nanti tingginya atau view-nya ke sana, dan kegagahan Gunung Slamet terlihat sangat jelas. Untuk legalitas ini masih SPPT atas nama, atau letter C bisa naik menjadi SHM, nanti gampang dibantu sampai selesai sampai dengan naik jadi SHM. Jika nanti dari pembeli ada yang berminat dengan lokasi ini, bisa AJB atau transaksi langsung di notaris. Nah ini situasi dapur karena memang kondisinya sudah tidak operasional, jadi sedikit agak berantakan ya sahabat. Dulu pas lagi operasional ya sangat terawat sekali. Dan untuk meja bar, ini rak-rak dulu untuk penyimpanan alat-alat kopi. Nah ini kamar karyawan. Maaf saya tidak bisa masuk karena memang berantakan sahabat. Ini kamar karyawan, kamar sederhana.
Terus ini kamar mandi yang di dalam. Ini untuk listrik yang di dalam atau di belakang tadi yang 2500 kWh. Jadi seperti itu ya sahabat properti dimanapun. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, untuk mengenai harga lokasi ini, yaitu turun harganya 350 juta saja ya sahabat. Itu masih bisa nego tipis. Jika tidak nego, 350 juta itu sudah bonus include sertifikat hak milik. Jadi 350 juta itu kalau tidak nego bonus sertifikat. Seperti itu. Ini untuk harga ini lebih murah daripada harga yang tanah yang di depan sini yang dulu dibeli sama Pak Andi Noya sekitar 3 tahun yang lalu. Ini lebih murah. Kalau Pak Andi Noya dulu belinya lebih mahal dan juga butuh perawatan, kudu mondasi, terus harus menguruk atau mendatangkan tanah. Kalau ini lokasi ini tuh sudah siap pakai, sudah siap bangun, tidak perlu perawatan lagi. Jadi untuk lokasinya ini murah ya sahabat. Untuk harga 350 juta include sertifikat kalau tidak nego. Kalau tidak mau disertifikat silahkan. Itu tergantung dari pembelinya nantinya. Nah demikian ya sahabat review singkat saya pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari sahabat-sahabat yang menonton video ini saya ucapkan terima kasih. Dan apabila dari sahabat yang berminat dengan lokasi yang saya tawarkan ini, silakan segera hubungi nomor yang ada di deskripsi, karena ini edisi jual cepat. Atau dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang menginginkan survei lokasi, silakan agendakan untuk survei lokasi, karena survei lokasi itu gratis. Dan mohon maaf jika videonya ini sedikit agak panjang dari biasanya, karena memang saya ingin menginformasikan sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya tentang lokasi ini agar sahabat-sahabat bisa memahami daripada informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bunyikan lonceng atau notifikasinya agar sahabat-sahabat properti dimanapun tidak ketinggalan informasi-informasi yang terupdate seputar properti atau tanah dijual dari channel saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.